Palangkaraya, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, pagi ini terasa begitu menyenangkan. Cuaca sedang cerah, pas banget buat menikmati suasana akhir pekan dengan berjalan-jalan santai. Kalau sedang berada di kota ini, sayang rasanya kalau melewatkan momen seperti ini. Saat ini Palangkaraya sedang memasuki musim kemarau. Meski udara terasa sedikit panas, aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Kota ini tetap hidup dengan ritme yang khas, lalu lalang warga yang berjibaku dengan kesibukan, namun tetap terasa nyaman. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah Bundaran Besar, atau yang juga dikenal sebagai Bundaran Talawang. Tempat ini bukan hanya sekadar ikon kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang penting. Di sini terdapat pepohonan rindang yang menambah kesejukan, serta monumen yang mengingatkan bahwa Kalimantan Tengah pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sekarang, Bundaran Besar telah bertransformasi menjadi lebih indah dan modern. Ruang terbuka hijau semakin tertata, fasilitas umum tersedia untuk dinikmati oleh siapa saja. Yang penting, setiap pengunjung diharapkan bisa menjaga kebersihan dan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Setelah beberapa waktu berjalan, saya sampai di sebuah tempat yang tak boleh dilewatkan jika berkunjung ke Palangkaraya, yaitu Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Letaknya yang strategis di pusat kota membuat tempat ini sangat mudah diakses. Rasanya rugi kalau tidak mampir ke sini, karena inilah salah satu pusat oleh-oleh dan kerajinan khas Kalimantan Tengah yang benar-benar menggoda. Begitu masuk, mata saya langsung dimanjakan dengan berbagai produk kerajinan lokal yang luar biasa. Mulai dari aksesori, pakaian, hingga pernak-pernik unik yang dibuat dengan sentuhan khas tangan-tangan kreatif pengrajin daerah. Tak hanya itu, makanan tradisional yang dikemas secara modern juga berjejer rapi, siap menjadi buah tangan yang menarik. Di antara banyaknya produk yang dipajang, ada satu yang langsung mencuri perhatian saya. Sebuah tas dengan ornamen unik yang terbuat dari serat dan akar tanaman. Sekilas tampilannya tampak sederhana, tapi ketika saya coba kenakan, ternyata hasilnya luar biasa. Tas ini terlihat begitu elegan dan stylish, nggak kalah keren dibandingkan produk tekstil pabrikan. Saya benar-benar kagum dengan bagaimana produk lokal bisa diolah menjadi barang kekinian yang tetap mempertahankan nilai tradisionalnya. Kalau kalian berkunjung ke Palangkaraya, jangan lupa mampir ke Dekranasda. Siapa tahu kalian juga menemukan sesuatu yang spesial dan membawa pulang sepotong keindahan khas bumi Tambun Bungay ini. Gede banget, kayaknya aku bisa masuk ke dalam deh. Ini cakep banget, ya ampun, kayak casual gitu ya. Yeah. Ini terbuat dari apa sih, Mbak? Ini terbuat dari rotan, Kak. Oh, rotan. Rotan tuh jenis kayu atau apa sih, Mbak, sebenarnya? Ini tanaman merambat, Kak. Oke. Jadi yang kayak dikeringkan gitu. Tanaman merambat. Kok bisa-bisanya sih jadi tas kayak gini gitu? Iya, Kak. Dulu itu sih sebenarnya kebanyakan ya itu dari untuk tikar gitu. Dan sekarang udah banyak dijadikan tas, anting, macam-macam gitu. Jadi aku tuh nggak kebayang, Mbak. Rotan ini tuh bentuk tanamannya kayak gimana sih?
Jadi itu tanamannya itu kayak tanaman sulur panjang gitu kan. Nanti kalau dikeringkan itu bisa dibentuk seperti ini atau sebelum dijadikan tikar dulu kayak gitu. Oke, jadi dari tanaman terus dikeringkan dan bisa dibuat jadi kerajinan seperti ini. Betul. Prosesnya kayaknya seru ya untuk bisa dari tanaman jadi tas secantik ini gitu. Di sini tuh ada nggak sih Mbak tempat pengolahan khusus yang aku bisa lihat prosesnya? Ada Kak di Kabupaten Katingan. Di Desa Hampangen. Desa Hampangen. Iya betul. Seru juga kali ya kalau kita kunjungin ke sana. Langkah kaki saya pelan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang di ruang terbuka hijau Green Kasongan. Udara segar langsung terasa begitu saya memasuki area ini. Ditambah lagi, hujan belum lama berhenti, menyisakan kilapan air yang membasahi jalur yang saya lalui. Meski berada di tengah kota Kasongan, suasana di sini terasa tenang, jauh dari bisingnya kendaraan. Saya seolah dimanjakan oleh suara burung dan serangga yang entah berapa lama sudah tak saya dengar sebegitu jelasnya. Ingin rasanya saya memamerkan tempat ini pada teman-teman. Bangga bahwa saya bisa menemukan tempat senyaman ini tanpa perlu susah payah melewati jalan berliku-liku seperti biasa kami lakukan demi menemukan hidden gem yang menawan. Saya melanjutkan langkah ke arah gazebo dan deretan bangku lebar yang tersebar di beberapa titik. Membayangkan saya dan teman-teman bisa mengobrol santai di sini atau sekedar menikmati suasana. Di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ini, kamu bisa menemukan pohon di mana-mana. Bahkan aku sekarang ada di kawasan terbuka hijau dan ini tempatnya di tengah kota. Aksesnya bisa untuk siapa aja dan kamu bisa kesini kapan aja. Sambil melangkah pelan menuju pulang, saya berpikir tentang betapa pentingnya ruang terbuka hijau seperti ini di tengah kota. Selain bisa menjadi tempat melepas penat dan menikmati liburan, menikmati hembusan angin yang melegakan, saya bersyukur ada tempat seindah ini di kota Kasongan. Akhirnya kita sampai di Desa Hampangen, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sekarang saya sudah sampai di kawasan industri Hampangen, tempat di mana hasil rotan dari kabupaten ini diolah. Mau lihat? Ayo kita ke dalam. Kawasan industri rotan Hampangen atau yang biasa disebut UPT Rotan Hampangen awalnya dibangun pada masa pemekaran Kabupaten Katingan dengan tujuan menjadi pusat pengolahan dan industri rotan, mengingat rotan merupakan komoditas unggulan di daerah ini. Saat ini kita berada di kawasan industri rotan Hampangen di Kabupaten Katingan. Kawasan ini merupakan kawasan pengolahan rotan untuk produk setengah jadi yang akan nanti kita kirimkan ke Yogyakarta, karena pemerintah Kabupaten Katingan pada tahun 2024 kemarin kita melakukan MOU dengan PT HUI atau PT Harmoni Usaha Indonesia, yang mana kerjasama itu kita lakukan selama 5 tahun ke depan. Rotan hasil panen yang sudah mengalami proses pembersihan hingga pengeringan akan dibawa ke tempat ini untuk diolah menjadi bahan baku siap pakai. Rotan yang diolah di sini adalah rotan jenis taman dan irit. Nantinya rotan-rotan ini akan dipilah berdasarkan ukurannya. Untuk rotan yang masih bengkok dan tidak beraturan, perlu diluruskan terlebih dahulu menggunakan alat khusus atau bisa juga dengan cara manual. Di kawasan industri Hampangen ini dalam rangka untuk memproduksi rotan asalan menjadi rotan setengah jadi yang akan nanti kita kirimkan ke pengrajin yang ada di Yogyakarta. Prospek untuk rotan Katingan bahwa rotan Kabupaten Katingan ini
memiliki perhimpunan rotan Kabupaten Katingan, yaitu P2RK, di mana dalam P2RK itu terdapat sekitar 100 lebih petani rotan yang dibina oleh P2RK dan memiliki lahan di atas 1.000 hektar, dan potensi rotan yang produksi oleh petani rotan itu sendiri bisa mencapai lebih kurang satu bulan itu hampir sekitar 400 ton per bulan untuk rotan asalan atau rotan mentah. Di tempat ini juga ada area khusus untuk penghalusan dengan menggunakan mesin amplas atau serut. Tahapan ini sangat penting untuk meningkatkan nilai jual rotan. Proses pengolahan yang dilakukan mulai dari rotan asalan hingga menjadi rotan setengah jadi melibatkan berbagai tahapan yang membutuhkan keterampilan dan peralatan khusus. Dengan pengolahan yang baik, tentunya rotan setengah jadi ini bisa digunakan sebagai bahan berkualitas untuk pembuatan mebel, anyaman, dan barang ekspor lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tantangan kita adalah sumber daya manusia yang kita miliki itu masih terbatas, terus juga petani rotan yang masih belum kita identifikasi sejauh mana banyaknya petani rotan yang bisa masuk ke dalam perhimpunan P2RK tersebut. Dan yang ketiga adalah bahwa kita masih terbatas dengan peralatan dalam rangka memproduksi rotan setengah jadi tersebut. Terus terang kami berharap bahwa ke depannya, karena memang sudah kita rencanakan bahwa nanti untuk ke depannya rotan ini akan diekspor dari Kabupaten Katingan untuk produksi barang jadinya. Karena memang terus terang kami sudah mempersiapkan itu semua, di mana pada tahun 2025 ini kita akan melatih lebih kurang 500 pengrajin rotan yang ada di Kabupaten Katingan untuk mendukung dalam rangka memproduksi rotan jadi di Kabupaten Katingan. Jadi kita tidak akan mengirim lagi produk setengah jadi ke Jogja, tapi diproses langsung menjadi produk jadi di Kabupaten Katingan. Kawasan industri rotan Hampangin di Kalimantan Tengah menjadi salah satu bukti bahwa industri berbasis kearifan lokal mampu bertahan dan terus berkembang. Dengan dukungan berbagai pihak, kawasan ini kembali menggeliat, membuka lapangan pekerjaan, dan menghidupkan kembali kejayaan rotan sebagai komoditas unggulan daerah. Pemerintah, pengrajin, dan masyarakat bersama-sama menjaga agar rotan tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tapi juga masa depan yang menjanjikan. Produk UMKM lokal seperti rotan telah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Dari sisi manapun, produk lokal tidak bisa dibandingkan dengan produk yang diproduksi massal oleh mesin. Selalu ada cita rasa yang khas dari setiap anyaman, setiap lekukan, dan setiap serat yang diproses dengan penuh ketelitian oleh tangan-tangan terampil para pengrajin. Produk rotan bukan sekedar benda, tetapi juga warisan budaya dan bukti nyata bahwa kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mengembangkan produk lokal berarti menjaga keberlanjutan manfaat, memaksimalkan potensi daerah, dan sekaligus memenuhi kebutuhan pasar. Setiap produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai seni, tradisi, dan identitas yang membanggakan. Kalau sudah begini, seharusnya kita semakin bangga dengan produk daerah kita. Karena dari kita, untuk kita. Dengan memilih dan mendukung produk UMKM lokal, kita turut menjaga warisan budaya, memberdayakan masyarakat, dan memastikan bahwa industri kreatif berbasis rotan terus berkembang.
Aku cinta produk UMKM lokal dan aku bangga menjadi bagian dari pelestarian kearifan lokal ini.